Hari yang pertama kita sudah belajar tentang tetaplah berdoa dalam situasi. Lalu minggu kemarin kita belajar berjaga-jagalah dan berdoalah. Maka hari yang ketiga yang terakhir ini kita akan berbicara tentang doa dan air mata. Bukan doa bahasa roh, tapi doa dan air mata. Sebab nanti minggu besok kita sudah ganti satu pengajaran yang saya sudah siapkan. Kita akan belajar tentang hukum tabur tuai, supaya Anda mengerti apa gunanya menabur. Apa yang kita akan tuai hari esok sesuai dengan apa yang kita tabur hari ini. Apa yang kita tuai bulan besok sesuai dengan apa yang kita tabur bulan ini. Tahun besok yang kita tuai akan sesuai dengan apa yang kita tabur tahun ini. Mari saudara kita ambil ayat mas kita Yesaya pasal 38. Doa dan air mata. Yesaya 38 ayat 1 sampai yang kelima. Yesaya 38 ayat 1 sampai yang kelima. Di dunia ini banyak air mata, saudara. Ada orang menangis karena terharu melihat keluarga atau teman kita ditinggal oleh keluarganya. Kita bisa ikut menangis, itu tangis haru, terharu kita, saudara. Ada orang menangis karena sukacita, bukan karena susah, bukan karena beban berat. Jadi ada orang menangis karena sukacita. Ya, seperti atlet-atlet yang kita lihat, kalau dia jadi pemenang, maka akan jadi ada sukacita yang luar biasa sambil meneteskan air mata. Ya, itu air mata sukacita. Tapi air mata di sini kita akan berbicara tentang air mata yang hati yang hancur, dari hati yang hancur. Ada juga air mata, katanya air mata buaya, tapi tidak ada dalam dunia Kristen air mata yang seperti begitu. Yesaya 38 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia atau Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Jadi ini kisah nyata, bukan komik atau dongeng atau cerita nenek tua, tapi ini kisah nyata. Firman Tuhan katakan, Nabi Yesaya katakan, pada hari-hari itu Raja Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, dia sampaikan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ini keputusan Tuhan. Tuhan katakan kepada Nabi Yesaya, kau pergi kepada Raja Hizkia, katakan sakitnya tidak akan sembuh dan dia akan mati karena penyakit. Dan katakan kepada Raja Hizkia, sampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluarga, sebab engkau akan mati dan Tuhan tidak sembuhkan penyakit. Di sini tidak disebutkan penyakit apa ini, tapi penyakit ini penyakit yang membawa kepada kematian. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Waktu dia dengar vonis ini, saudara, ya, dan vonis yang sudah disetujui sama Tuhan, maka firman Tuhan katakan, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Dengar baik-baik. Tidak ada satu tempat yang indah di dunia ini. Anda mau pergi rekreasi kemana saja, ya, keluar kota, keluar negeri, tidak ada tempat yang paling indah dalam dunia ini selain tempat duduk di kaki Tuhan. Di kaki Tuhan itu tempat yang paling indah, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling tenang, saudara. Itu duduk di kaki Tuhan, berdoa. Maka itu saudara mempunyai kehidupan doa yang mantap, kehidupan doa yang benar, ya, kehidupan doa yang sungguh-sungguh. Ya.
Berdoa itu berarti membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat apa? Itu lewat kesetiaan dan juga lewat doa. Doa itu adalah komunikasi dua arah. Kalau kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, kita juga izinkan Tuhan bicara kepada kita. Jadi doa juga akan membuat kita memiliki satu kepekaan rohani terhadap suara Tuhan. Ada ketenangan bagi orang yang suka berdoa. Sebab itu Raja Daud katakan, hanya dekat Allah saja, dekat Tuhan saja aku tenang. Dunia tidak memberi ketenangan. Apalagi situasi seperti sekarang ini. Banyak orang frustasi, ketakutan, cemas, ya, sampai putus asa. PHK di mana-mana, kebangkrutan di mana-mana. Saudara, ya. Tidak ada berita yang baik dari yang fana ini. Tidak ada berita yang menenangkan. Tapi kalau kita duduk di kaki Tuhan, di situ ada ketenangan. Raja Daud katakan, hanya dekat Allah. Berdoa berarti kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa berarti kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Jangan sombong, kita tidak bisa berjalan sendiri. Kau tidak akan sanggup ya, berjalan tanpa Tuhan. Pemazmur katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang bekerja. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Susah payah kadang-kadang tidak menambahi. Di tangan kanannya ada umur yang panjang, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Kau mau usaha sekeras apapun, banting tulang peras keringat. Kalau Tuhan tidak bekerja memberkati saudara, kau bisa apa dalam hidup ini? Tidak bisa apa-apa. Sebab itulah kita libatkan Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Situasi sudah seperti begini. Kita tidak bisa andalkan semua cara-cara kita manusia, kekuatan kita manusia. Coba perhatikan itu deh. Jadi kita tidak bisa andalkan kekuatan kita. Kita punya keterbatasan. Pada titik tertentu semua akan mentok. Tapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Dia bisa menembus batas. Banyak masalah yang kita bisa selesaikan dengan doa. Banyak kesukaran yang kita bisa atasi dengan doa. Banyak penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan pengobatan secara medis, bisa disembuhkan dengan doa. Sebab itu kita perlu sekali memiliki satu kehidupan doa yang benar. Jangan berdoa kalau ada waktu, kalau lagi sibuk apa sampai lupa Tuhan. Ya. Sekarang orang dipacu untuk apa? Hanya untuk perkara-perkara yang fana. Memang kita masih hidup di dunia, kita harus bekerja. Tapi jangan sampai kita bekerja. Firman Tuhan katakan, apa kau artinya mendapatkan seluruh isi dunia ini kau sukses? Usahamu sukses. Ya. Tapi kau tidak punya Tuhan, kau kehilangan waktu untuk Tuhan. Habis semua daya kita, sehingga tidak ada waktu lagi untuk berdoa. Capek ya. Habis. Memang kita masih hidup di dunia, kita harus bekerja. Bapak Firman Tuhan katakan, orang yang malas bekerja jangan dikasih makan ya. Kita harus kerja keras, betul kita harus kerja keras. Dunia ini keras. Ada pepatah Cina kuno katakan, jangan jadi orang miskin tidak ada yang kasih uang sama saudara. Jangan mengeluh, tidak ada yang memperdulikan saudara. Kita perlu bekerja, mencari nafkah. Tapi kita jangan lupa, jangan habiskan waktu kita. Firman Tuhan katakan, waktu yang sisa ini
Ini waktu yang sisa yang kita jalani ini. Saya hitung umur saya 74 tahun. Kita anak merenung, kemungkinan saya tidak bisa menyaksikan cucu saya menikah. Usia saya sudah 70 tahun. Tinggal hitung waktu sudah 74 tahun sudah bonus 4 tahun. Firman Tuhan katakan umur manusia sekarang 70 tahun saya. Kalaupun 80 tahun apa artinya? Menderita. Ya. Tidak bisa berjalan di tempat tidur, apa tempat tidur. Apa artinya? Ya. Ini waktu yang sisa, jangan kau gunakan. Habiskan. Hanya untuk perkara-perkara yang sifatnya fana. Memang kita butuh uang. Walaupun uang bukan segala-galanya, tapi Anda tahu segala-galanya butuh uang, kita tahu itu. Benar uang tidak bisa membahagiakan, tidak membawa kebahagiaan. Tapi kita harus juga tahu memang lebih bahagia punya uang daripada nggak punya uang. Benar uang tidak dibawa mati, tapi Anda tahu tidak punya uang setengah mati. Jadi pergunakan waktu yang sisa ini. Jangan kita habiskan yang perkara-perkara yang fana. Yang sebentar kita akan tinggalkan semua. Gak bisa kau bawa apa yang sudah kau kumpulkan selama bertahun-tahun. Dari muda sampai punya cucu kau kumpulkan, tidak bisa kau bawa. Semua kita akan tinggalkan semua. Tapi bukan berarti saya bilang ya, kita hanya mengurus perkara-perkara rohani saya sampai yang jasmani ini habis. Belen. Kita harus diberkati rohani kita, diberkati jasmani kita. Kita harus sehat rohani kita, sehat juga jasmani kita. Jadi balance Tuhan. Lalu ayat yang ketiga dikatakan, lalu Hizkia ia berkata, Tuhan, ingatlah, coba lihat, dengar baik-baik ucapan, kata-kata, doa Raja Hizkia. Ayat yang ketiga, lalu ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya. Diingatkan Tuhan. Dia komplain kepada Tuhan, dia katakan bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Itu isi doa kata-kata Raja Hizkia. Kadang-kadang kita salah berdoa. Kita kadang-kadang berdoa asal kata-katanya asal saja. Ya Tuhan, doa kami kurang sempurna ini. Nggak bisa begitu. Doa itu bukan sekedar kata-kata. Doa itu sebuah relasi, sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Dia bilang, katakan, aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia. Jadi kesetiaanmu dalam melayani Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan, kesetiaanmu dalam ibadah kepada Tuhan, itu diperhitungkan Tuhan. Hizkia katakan, Tuhan, aku sudah hidup dengan setia, aku ibadah dengan setia. Sudah. Jadi itu diperhitungkan Tuhan kesetiaanmu, tidak sia-sia. Sampai Musa katakan yang kita keluar pasal 23, beribadah kepada Tuhan Allahmu. Tidak sia-sia kau beribadah kepada Tuhan Allahmu. Sebab apa? Tuhan sediakan berkat. Apa yang kau makan dan kau minum, diberkatilah makanmu, diberkatilah minumanmu. Ada berkat yang luar biasa dalam ibadah. Jadi bukan sekedar kebiasaan saja, kewajiban kita. Kita sadar Tuhan sediakan berkat, dan aku akan melalukan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Ada kuasa kesembuhan dalam ibadah. Sebelum didoakan saudara yang sakit, kalau Anda dengar firman Tuhan, Tuhan jamah saudara, Tuhan sembuhkan saudara. Itu bisa terjadi sebab ada berkat, ada kuasa dalam ibadah. Sebab itu kita berani mencatat menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kau jangan tinggalkan ibadah kalau tidak ada hal-hal yang penting. Lalu Hizkia katakan, aku sudah setia hidup. Bayangkan dia bicara dengan doa yang kata-katanya seperti begitu. Diingatkan Tuhan tentang kesetiaannya ini dalam dia menjalani kebenaran firman Tuhan.
Dia hadapan dengan setia dan dengan tulus hati. Dia bicara tentang tulus hati. Kalau aku melayani, aku bertulus hati Tuhan. Kalau aku memberi, aku tulus hati. Tulus hati apa yang dia kerjakan? Hati yang tulus. Bukan kalau kita melayani, kita dengan terpaksa. Kita menabur dengan terpaksa. Tapi dengan hati yang tulus, Nabi Radis katakan. Tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Itu isi kata-kata doa Radis. Dia gugat Tuhan. Aku melakukan apa yang baik di matamu Tuhan. Aku setia. Aku tulus hati. Kalau aku melayani dengan hati yang tulus. Kalau aku menabur dengan hati yang tulus Tuhan. Dia gugat Tuhan dalam doanya. Saya juga sama seperti begitu. Kadang-kadang kalau saya berdoa pagi, saya bilang, Tuhan genapi janji firman-Mu. Bahwa kita berbicara tentang firman Allah, kita berbicara tentang janji Tuhan. Kalau janji Tuhan, kau bisa pegang 1000%. Ada yang berjanji itu setia, dia akan melakukan setiap janji-janji. Kalau janji manusia, kau tidak bisa pegang 100%. Siapapun dia, kau tidak bisa pegang 100%. Kalau itu janji Tuhan, itu firman Tuhan, kau bisa klaim itu 1000%. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji, yang tidak pernah melupakan janji-janji. Aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah setia, dengan sangat dia menangis. Ini air mata orang yang hancur hati. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu dekat. Tuhan itu peduli kepada orang yang hancur hati, orang yang patah hatinya. Ini air mata hati yang hancur. Dia masih muda. Dia harus mati kena penyakit. Dan itu Tuhan sudah putuskan lewat Nabi Yesaya. Dia menangis dengan sangat hati Tuhan. Ayat 4 katakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Pergilah, ayat 5. Katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan kulihat air mata. Waktu Raja Salomo membangun bait Allah, rumah Allah, itu luar biasa sekali, mega luar biasa. Itu benda-benda, mimbar-mimbar yang bisa dilapis sama emas, itu dilapis sama emas. Itu luar biasa. Perisai-perisai dari emas. Tapi waktu itu dihabiskan. Tuhan berfirman kepada Raja Salomo, mataku tidak tertarik kepada bangunan rumah ibadah yang mega seperti ini. Tapi Tuhan katakan, mataku tertuju kepada doa dari tempat ini. Tuhan katakan, Yesaya, cepat pergi kepada Hizkia, kasih tahu, aku dengar doamu, kulihat air matamu. Dia Tuhan yang peduli. Dia yang melihat tiap tetesan air mata. Dia mengerti bahasa air mata. Ini air mata orang yang hancur hati. Dan Tuhan tetap peduli pada orang yang hancur hatinya. Ayat 4 berkata, maka berfirman Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku perpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Hebat. Harusnya mati. Sudah menyampaikan pesan terakhir. Tapi Raja Hizkia dia memalingkan mukanya. Dia berdoa, dia menangis kepada Tuhan. Tuhan katakan, kasih tahu kepada Raja Hizkia, kau perpanjang umurnya 15 tahun lagi.
Makanya kita hidup apa katanya Tuhan, yang hidup apa katanya dokter. Dokter bisa vonis kita. Hidup dan mati kita di tangan Tuhan. Dia yang berkuasa menentukan mati hidupnya kita. Dia yang berkuasa menentukan nasib kita, masa depan kita, hari-hari kita. Dan ayat kelima dikatakan, aku berpanjang umurmu 15 tahun lagi. Dasar. Kita maju lebih jauh. Tuhan tidak akan membiarkanmu terus berkesusahan. Akan ada kesudahan di balik kesusahan. Dan akan ada tawa di balik air mata. Badai pasti berlalu. Dan ini katakan sama Adam ini, habis gelap terbitlah terang. Itu ada ayatnya di dalam kitab Yesaya. Habis gelap ada terang. Di balik pencobaan ada upah, ada berkat bagi orang yang bertahan dalam ujian dan setiap pencobaan hidup. Kita naik lebih jauh, kuasa berkat dalam doa dan air mata. Ada kuasa. Lihat doanya Raja Hizkia, itu punya power, punya otoritas. Ada kuasa yang berkat apa dalam doa dan air mata? Dia mengubah keputusan Tuhan dan menarik belas kasihan Tuhan turun. Orang yang berdoa dengan hancur hati sambil menangis di kaki Tuhan. Dia punya otoritas, kekuatan. Keputusan Tuhan saja bisa berubah. Waktu saya baca kisah ini, saya geleng-geleng kepala. Doa yang seperti begini. Ini doa dan air mata. Air mata orang yang hancur hati. Keputusan Tuhan saja bisa dirubah. Dan dia menarik belas kasihan Tuhan. Waktu Tuhan lihat dia, saya menangis, Hizkia menangis. Tuhan katakan, sudah katakan saya, cepat temui Raja Hizkia. Aku dengar doa, aku lihat air mata. Bahkan umurmu diperpanjang, bukan sakit saja sembuh, tapi umurnya diperpanjang 15 tahun lagi. 15 tahun, bukan waktu yang sedikit, waktu yang cukup lama. Itu kuasa dan berkat dalam doa dan air mata. Yang kedua kita lihat mujizat itu terjadi. 1 Samuel pasal 1 ayat 10. 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-10. Saya baca ini. Ini kisah tentang seorang wanita, seorang istri yang bernama Hana, istri dari Elkanah. Divonis dia tidak bisa melahirkan. Kisahnya sama dengan kisah Abraham. Lalu karena dia kena vonis tidak bisa melahirkan, tidak bisa mengandung karena mandul. Dia katakan kepada suaminya, ambil saja Penina. Mungkin Tuhan memberikan anak lewat Penina, pembantunya. Terjadi seperti kayak Abraham. Ya, Sarah suruh Abraham ambil pembantunya yang bernama Hagar. Kenapa terjadi setelah melahirkan anak itu pembantunya? Wah, dia hina ini si Hana. Ya, semua memang salahnya sendiri. Ya. Laki-laki ditawari untuk begitu ya, namanya laki-laki. Ya. Seperti kucing yang melihat ikan, nggak peduli ikan seperti apa, dia sikat saja. Lalu dia hina menurut adat istiadat orang Yahudi. Kalau seorang wanita itu tidak bisa melahirkan anak, dia mandul, itu wanita itu dianggap tidak berguna. Wanita yang tidak ada harganya,
Wanita yang tidak ada gunanya. Anda bisa bayangkan beban moral yang begitu berat. Sudah diponis kau tidak bisa melahirkan. Tapi kita lihat di 1 Samuel pasal 1 ayat 10. Dengan hati pedih, dengan hati yang hancur, dengan patah hati, tiap pagi dia masuk rumah Allah, ke bait Allah. Ada seorang pendeta di sana namanya Imam Eli. Dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dia nangis di kaki Tuhan. Hancur hati. Kalau kita lihat selanjutnya, tiap hari dia datang ke bait Allah. Sampai Nabi Eli katakan, pendeta Eli katakan, kau ini mabuk anggur atau apa? Dia bilang, Tuanku, saya tidak mabuk anggur. Saya sedang berdoa kepada Tuhan minta seorang anak. Supaya Tuhan buka kandungan kami dan kami melahirkan seorang anak. Supaya kami tidak jadi terhina oleh penina dan juga oleh adat istiadat orang Yahudi. Tidak lagi ada kata-kata. Dia tidak lagi bisa berkata-kata seperti Raja Hizkia. Dia hanya menangis hancur hati di kaki itu. Dan kalau kita lihat ayatnya yang selanjutnya, maka mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak yang menjadi nabi terkenal yang mengurapi Raja Daud. Lahirlah Samuel. Air mata bisa menjadi satu doa yang sampai kepada Tuhan tanpa kata-kata. Itu doa dari hati yang hancur, sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya menangis di kaki Tuhan. Dan Tuhan dekat, peduli kepada orang yang hancur hati. Menyampaikan isi hatinya tidak lewat kata-kata, tapi lewat air mata. Dan Tuhan melihat tiap tetesan air mata. Mujizat itu terjadi. Dia bisa mengandung melahirkan seorang nabi besar yang bernama Samuel. Itu kuasa, doa, berkat. Dari doa dan air mata yang kedua. Yang ketiga kita lihat naik lebih jauh. Tangisan air mata Maria membuat Yesus menangis. Kita lihat ayatnya, Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 35. Yesaya 11. Yesaya 11. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35, saudara. Yohanes 11 33 sampai ayat yang ke-35. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Kenapa Maria menangis? Karena dia anak yatim piatu. Dia 3 bersaudara, Maria, Marta, dan Lazarus. Maria anak terbesar. Lazarus mati, sudah dikuburkan, sudah 4 hari 4 malam. Waktu Yesus datang ke situ, dia diberitahu. Waktu itu diberitahu Lazarus masih sakit. Tapi waktu Yesus datang, Lazarus sudah mati. Waktu Yesus dikabarkan, dia katakan, dia tidak apa-apa. Lazarus tidak mati, tapi dia tidur. Jadi bagi Tuhan, orang yang meninggal dalam Tuhan itu tidur. Dan suatu saat dia akan siuman, dia akan bangkit lagi bersama-sama, tinggal secara tubuh yang sudah disempurnakan. Waktu Yesus melihat Maria menangis, maka masgula hati, ikut bersedih dia. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah atau Lazarusnya kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Ini ayat terpendek dari Alkitab.
maka menangislah Yesus. Waktu dia melihat Maria menangis karena duka cita, hancur hatinya. Dia 3 bersaudara, sudah tidak punya ayah, tidak ibu, cuma 2 bersaudara, Lazarus dan Marta. Lazarus mati masih muda, hancur hatinya. Dia menangis di kaki Tuhan. Sampai Tuhan Yesus juga menangis. Ini artinya Tuhan kita, dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia Tuhan yang ikut merasakan apa yang kita rasa. Dia lihat tiap tetesan air mata. Dia lihat seruan, dengar seruan doa. Dia tahu sampai ke isi hati. Lalu Yesus berkata, di mana kau taruh dia? Dia sudah dikubur 4 hari 4 malam. Tangisan Maria membuat Yesus menangis, juga membuat mujizat besar terjadi. Yesus bangkitkan Lazarus. Sudah 4 hari 4 malam. Galing-galing kepala saya seperti itu. Dia merasakan apa yang kita rasa. Dia tidak biarkan kita sendiri. Dia tidak biarkan kita bergumul sendiri. Lalu Maria katakan, dia sudah berbaring di kuburan selama 4 hari 4 malam. Yesus katakan, mari kita lihat ke sana. Pergi ke kuburan. Dan Yesus bangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari 4 malam itu. Biasanya orang sudah 4 hari 4 malam itu sudah berair, sudah keluar ulat, sudah berbau busuk. Tapi kata tangisan seorang wanita yang bernama Maria, Lazarus bisa dibangkitkan. Tangisan yang bisa membuat Yesus menangis dan menggerakkan hati Tuhan, menarik belas kasihan Tuhan. Perkara besar terjadi, Lazarus bangkit. Luar biasa. Ini kuasa berkat doa dan air mata, bukan doa bahasa roh. Doa saja pakai bahasa roh tapi nggak punya buah roh, ditebang sampai. Doa pakai bahasa roh tapi nggak punya buah roh, habis ditebang. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Bahasa roh tapi nggak punya bahasa kasih. Senang lihat orang susah lihat orang senang. Tapi ini doa dan air mata, hati yang hancur, saudara. Yang ketiga kita lihat, yang keempat, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dan pulang membawa berkat-berkat dengan sorak-sorai. Jadi kalau orang yang menabur melakukan sesuatu, jadi air mata itu benih yang tertabur. Orang yang menabur dengan air mata bercucuran, berdoa dengan air mata bercucuran, dia akan menuai sorak-sorai, dia akan menuai kemenangan sambil membawa berkas-berkasnya. Ayat penutup kesimpulan dikatakan, sengsara, Raja Daud kata, engkau lah yang menghitung-hitung air mataku, kau taruh di dalam kirbat. Jadi di sorga itu ada kirbat air mata. Apa itu kirbat air mata? Kirbat itu kantong buat air minum yang terbuat dari kulit onta. Raja Daud katakan, air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Tiap tetesan air matamu dalam doamu itu tidak sia-sia. Itu tertampung di kirbatnya Tuhan. Dan kirbat itu ada di sorga. Jadi tetesan air matamu tidak mengalir begitu terbuang saja. Tapi Tuhan tampung itu. Tuhan perhatikan itu. Tuhan pedulikan itu. Jadi Daud kata, sengsara engkau yang menghitung itu. Dan air mata kau taruh dalam kirbat. Dan Tuhan melihat dan perhatikan tiap tetesan air mata. Tidak sia-sia air mata kita. Tuhan tampung itu. Tuhan perhatikan itu. Akan banyak perkara besar. Kuasa Tuhan, belas kasihan Tuhan dinyatakan saat seseorang hancur hati, dia datang kepada Tuhan hati yang hancur.
Kadang-kadang saya berdoa, sering saya berdoa. Saya tidak lagi berbeban berat. Tapi kadang-kadang kalau saya ingat kemurahan Tuhan, sementara berdoa, sementara menyanyi saya dengar kata-kata nyanyian saya bisa meneteskan air mata, menangis rasa syukur, terima kasih sama Tuhan. Kalau kita masih bisa ada sampai hari sampai kemarin kita ada tentang masa-masa yang sulit, maka kita libatkan Tuhan dalam segala sesuatu, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita.